ibadah ini. Kita berdiri dan kita memuji serta menyembah nama Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Allah dalam Kristus yang penuh rahmat, kasih dan pengertian beserta kamu sekalian. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Meyakini kasih dan rahmat Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita masing-masing mengakui dosa kita.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Pertama Korintus 12 ayat 24b sampai 25. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan menjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Demikian sabda Kristus. Amin. Pujian kepada Tuhan dari Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu.
bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kita dengarkan melalui Mazmur 19 yang telah dibaca, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10, Pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 31, dan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 20. Isi hati Tuhan yang akan meneguhkan kehidupan kita akan dengarkan. Mari tunduk, merendahkan diri. Tuntunan kuasa Roh Kudus kita yakini menguasai kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan menikmati hadirat-Mu dalam penyembahan bersama dengan keluarga Allah. Firman-Mu kami akan dengarkan yang akan menjadi sukacita, kegembiraan bagi kami semua. Arahkanlah seluruh kehidupan dan pandangan kami kepada firman-Mu ini, untuk melihat begitu dahsyatnya karya-Mu melalui Kristus Yesus bagi kami, untuk kami hidupi dan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami setiap waktu. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami kehendak-Mu di dalam firman yang kami akan dengarkan, baca, dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Nehemia pasal 8.
ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh,"
Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Baik, 20. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Amin, firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kedewasaan menurut tradisi orang Yahudi itu adalah ketika dia sudah berumur 30 tahun. Ya, setiap orang yang sudah dianggap dewasa dalam tradisi Yahudi itu umurnya 30 tahun. Dan Yesus Kristus memulai pelayanannya 30 tahun, mulai berkarya. Dan diawali dengan dalam bacaan di kisah Lukas ini pencobaan di padang gurun, dan tiga tahun pelayanannya di dunia ini. 30 tahun dia mulai berkarya, dan dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Ia masuk ke rumah ibadat, berdiri membaca dari Alkitab. Diberi kesempatan kepada Yesus untuk membaca kitab, yaitu kitab Yesaya yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Jadi setiap orang Yahudi yang umur 30 tahun diberi kesempatan membaca kitab pada pertemuan-pertemuan keagamaan, termasuk di sinagoge. Dan ini juga sudah menjadi kebiasaan Tuhan Yesus membaca kitab. Makanya dia berdiri untuk membaca Alkitab pada saat itu. Ada petugas khusus dalam bait suci, dalam sinagoge, yang menyerahkan gulungan kitab untuk dibaca oleh Tuhan Yesus. Dan menurut sumber yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Ini yang dibaca oleh Tuhan Yesus, dan tentu ini bukan secara kebetulan, tetapi tentu ada maksud Tuhan untuk itu. Dan ini adalah awal pelayanan Tuhan Yesus setelah pencobaan di padang gurun. Kita memahami konteks ayat 18 sampai 19 yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini diucapkan oleh Nabi Tuhan pada saat itu, Yesaya 500 tahun sebelum Yesus lahir. Saat bangsa Israel sementara berada dalam pembuangan. Lalu ketika ada keluhan-keluhan dari umat Tuhan pada saat itu, dalam proses mereka didisiplinkan, dididik oleh Tuhan lewat pembuangan itu, tentu ada keluhan-keluhan. Kenapa Tuhan membiarkan hal seperti ini terjadi? Di mana Tuhan? Kenapa belum juga ada pembebasan? Dan saat itu ada berita sukacita yang disampaikan bahwa Roh Tuhan ada padaku, sebab itu untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah ada. Ya, ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Yesaya saat bangsa Israel sementara dalam pembuangan, dan ada begitu banyak keluhan-keluhan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, ketika orang atau bangsa merebut, ataupun ketika bangsa Israel merebut atau mengalahkan bangsa lain, maka hasil rampasan itu yang ikut diangkut bersama dengan orang-orang adalah apa yang ada dalam kuil mereka, dewa. Mereka harus dirampas sebagai bukti bahwa dewamu tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Nah, demikian juga ketika bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel, maka kemudian segala tempat atau sarana peribadahan itu diangkut juga sebagai simbol bahwa mereka mau mengatakan bahwa yang kamu sembah tidak ada apa-apanya.
Dan ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan tentu menjadi pesan bagi umat Tuhan pada saat itu bahwa Tuhan telah lepas tangan, Tuhan membiarkan mereka diambil alih oleh bangsa lain, dibuang sebagai proses hukuman Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel. Dan kemudian pastilah pada saat itu terjadi hopeless, terjadi hal yang kehilangan harapan bagi orang Israel. Lalu kemudian ketika Yesaya berdiri menyampaikan, roh Tuhan ada padaku. Situasi yang pedih yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu ketika Yesaya kemudian berdiri, roh Tuhan ada padaku, disampaikan oleh Yesaya. Ini disampaikan dengan penuh keyakinan. Yesaya tidak mengatakan, mudah-mudahan roh Tuhan ada padaku, semoga roh Tuhan ada padaku. Tetapi dia katakan dengan kepastian bahwa roh Tuhan ada padaku. Dan tentu ini menjadi sebuah pengharapan, penghiburan kepada umat Tuhan pada saat itu. Karena hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel disampaikan oleh Yesaya bahwa akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada mereka pada saat itu penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan itu semua adalah kondisi-kondisi bangsa Israel yang oleh Yesaya kemudian disampaikan firman Tuhan bahwa akan ada tahun rahmat Tuhan atas mereka. Inti beritanya ialah bahwa yang dalam pembuangan akan ada tahun rahmat Tuhan ada pada diri mereka. Dan itu konteks dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan ketika Tuhan Yesus kembali membacakan firman Tuhan ini, kitab Yesaya ini yang merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, saat Tuhan Yesus membacakan itu, maka itu adalah sebuah hal yang ingin Tuhan proklamirkan kepada umat Israel atau umat Tuhan pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu, orang yang mendengarkan dalam sinagoge pada saat itu, bahwa nubuatan tersebut sementara telah digenapi melalui kehadirannya. Ya, pembebasan tahun rahmat Tuhan yang dinubuatkan 500 tahun lalu. Lalu kemudian kehadiran Yesus menggenapi kitab Yesaya. Sang pembebas itu yang mengangkat mereka dari penindasan. Kalau dalam Yesaya dikatakan bahwa tangan Tuhan yang akan membebaskan, yang akan memberikan tahun rahmat Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus yang berkata, itu adalah pribadi yang pernah berkata, yang pernah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 500 tahun yang lalu. Sekarang berdiri di hadapan mereka, secara nyata mereka lihat. Bukan lagi sesuatu yang diraba-raba, kapan terjadi, kapan terwujud. Tetapi ketika Yesus berdiri di hadapan orang banyak dalam sinagoge pada saat itu, Yesus mengatakan bahwa inilah aku yang pernah berkata kepada umatku Israel pada saat itu. Dalam Allah Tritunggal yang kita yakini, Yesus juga anak Allah ada di dalamnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita lebih jauh membaca ayat 21 ke bawah ini, yang judulnya Yesus ditolak di Nazaret ini, ayat 21 sampai 30 ini, tidak heran orang yang mendengarkan pada saat itu menjadi emosi. Kenapa? Karena sehari-harinya mereka melihat bahwa dia adalah anak Yusuf tukang kayu, dia juga adalah tukang kayu. Ini adalah sesuatu yang mengherankan pada saat itu. Ya, saat Yesus membacakan, dia kemudian mengatakan, memproklamirkan dirinya, yaitu pribadi yang berfirman di dalam kitab Yesaya. Dan kemudian kita mengetahui bahwa Yesus tergenapi
Ketika jabatan, ada 3 jabatan di dalam Perjanjian Lama, ini tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, yaitu dia sebagai Raja, Nabi, Imam. Dan dia proklamirkan bahwa dia memiliki 3 jabatan tersebut. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan lagi soal penghukuman, tapi kasih karunia yang akan diterima oleh umat Tuhan pada saat itu. Perubahan total disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ini adalah tahun rahmat Tuhan, harusnya menjadi sebuah sukacita bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan pada saat itu. Nah, berita dalam pasal 4 ini menjadi berita sukacita, menjadi berita yang harusnya menggemparkan setiap orang yang membacanya pada saat itu. Tetapi justru kondisi yang terjadi ialah mereka kemudian memang mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus. Semua mata melihat kepada Tuhan Yesus. Tetapi mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus itu rupanya adalah mata yang penuh dengan emosi, bukan sukacita, tetapi justru adalah sebuah penolakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menyadari dalam kehidupan kita saat ini bahwa rahmat Allah itu sudah datang, ini bersoal tentang pengampunan bagi kita. Ketika kita sudah selesai merayakan Natal, mestinya hidup kita terus dalam kebaruan. Hidup terus dalam rahmat tahun rahmat Tuhan yang sudah ada, yang sudah tiba sejak kelahiran Kristus. Nah, apa jadinya seandainya Tuhan tidak pernah datang? Apa jadinya ketika dunia ini tidak pernah mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus? Kita tidak akan pernah berharap adanya pengampunan dosa. Karena ketika Yesus datang, maka ada pengampunan. Tidak lagi mengatakan, oh seperti ini, seperti korban-korban bakaran dan lain sebagainya yang dipersembahkan seseorang kepada Tuhan supaya dihapuskan dosanya. Tetapi Ia sendiri yang sudah datang untuk memberikan pengampunan itu melalui dirinya. Nah, sehingga momen dari Allah yang dulunya itu menghukum umat Tuhan, ketika di dalam Yesus Kristus, maka menjadi Allah yang mengampuni. Sehingga dalam kehidupan kita jangan pandang enteng setiap rahmat yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang sudah kita terima. Ketika kita hidup dalam kekristenan, kita sebenarnya diajak untuk terus menikmati dan juga menghargai setiap rahmat dan juga kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ketika kita sudah dengar rahmat Tuhan, tugas kita adalah menyampaikan rahmat Tuhan itu, kita ceritakan kepada semua orang. Semua mata tertuju kepada Yesus pada saat itu. Ketika saat ini Bapak Ibu, ketika mendengarkan firman Tuhan, entah dalam ibadah-ibadah insidentil, ibadah-ibadah rumah tangga, ataukah ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada ketika kita saat ini tertuju di atas mimbar seperti di dalam kitab Nehemia yang kita baca tadi, bahwa ketika Ezra membacakan firman Tuhan itu, maka semua mata tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Semua orang mendengar, semua orang bangkit berdiri, lalu kemudian mengatakan amin, amin, sambil mengangkat tangan dan kemudian sujud menyembah. Dan respon orang-orang ketika sudah dijelaskan firman Tuhan itu ialah mereka menangis. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana ketika apa yang ingin Tuhan kehendaki dari kita ketika semua mata tertuju kepada Yesus, semua mata tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan.
Sungguh-sungguhkah kehidupan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang kalau dalam tradisi Calvin, mimbar ini harus ada di tengah dan harus lebih tinggi karena pemberitaan firman Tuhan itu harus lebih tinggi. Supaya semua orang menyimak, supaya semua orang mendengar, supaya semua orang ketika mendengarkan firman Tuhan mengatakan amin. Dan kemudian sujud di hadapan Tuhan, tidak lagi harus sujud dalam kondisi seperti sujud di tempat kita masing-masing, tetapi hati kita merendahkan diri untuk diajar oleh Tuhan. Tetapi banyak kali sidang jemaat ada orang yang justru tidak senang ketika firman Tuhan itu disampaikan. Ada orang yang justru kemudian mengatakan aku tuh dona singgung-singgung. Nang aku tuh dona singgung-singgung. Makanya banyak orang yang kemudian bertanya mindan nala bagian ke minggu yato leka. Yana pandita pendatua dia ken yato nala bagian mbei tak apa kula male mak minggu. Karena orang kemudian tidak berpikir bahwa yang sementara didengarkan ini adalah sabda Kristus, sabda Tuhan, bukan sabda manusia. Makanya di dalam kitab Yesaya juga dikatakan bahwa kita menjadi orang yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah menjadi sepotong lidah Tuhan. Lidah seorang murid yang memperkatakan firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu didengarkan, dibacakan, diberikan pengertian, dijelaskan apa maksudnya, maka sebenarnya seluruh kehidupan kita ini harusnya terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sudah berikan kita ruang yang begitu luas dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita. Tetapi kenapa justru di dalam ibadah-ibadah seperti ini orang masih kemudian mendesak-desak dengan keinginan kumua, wendo ema sanding maro atau khotbah, be limomo atau mengali jo warungku teh, be den tamu jo banuangku teh lah saya apa tanda tangan dan lain sebagainya. Ada urusanku untuk ini dan itu. Sementara mendengarkan firman Tuhan tetapi liar pikiran kita berkelana. Anak-anak muda mungkin mengatakan datang ke gereja tetapi pikiran, wah saya nanti ini mau hunting bersama dengan teman, ada sesuatu yang ingin kubuat dengan circle dan lain sebagainya. Bertobatlah untuk kondisi-kondisi seperti itu. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang sementara Tuhan inginkan menjadi sebuah perubahan dalam diri kita, supaya mata kita betul-betul tertuju kepada Yesus, kepada pemberitaan firman Tuhan itu. Sehingga ketika seluruh fokus kita tertuju kepada Tuhan, maka Dia yang akan menyegarkan kita. Dia yang akan membuat firman Tuhan itu yang akan membuat kita menangis atas segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita sepanjang hari itu, sepanjang minggu itu, atau dalam kehidupan kita ini yang mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan yang akan kembali membuat kita berbahagia, bersuka cita, kembali dalam rutinitas kehidupan kita dimanapun kita berada dengan mengatakan, saya terberkati. Saya bersyukur karena ditegur oleh firman Tuhan. Saya semangat karena mendengarkan firman Tuhan hari ini yang meyakinkan diriku tentang kepastian keselamatan, yang meyakinkan langkah hidupku bahwa jangan takut, yang meyakinkan hidupku bahwa aku akan dilepaskan dari segala belenggu-belenggu kehidupan ini. Itu ketika seseorang fokus kepada Tuhan. Makanya ketika orang yang matanya tertuju kepada Tuhan tidak akan ada amarah. Tidak akan ada kebencian-kebencian, tidak akan ada hal-hal yang negatif yang dipikirkan, yang dilakukan, yang kemudian diperkatakan. Karena tahun rahmat Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah kita nikmati, sudah kita rasakan dan sekarang ada pada diri kita. Tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mata kita tertuju kepada firman Tuhan, kepada Yesus, maka pasti ada gerakan dalam diri kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Dalam pekerjaan kita, kita akan memperlihatkan perilaku, gerak-gerik, pikiran kita, segala hal yang kita lakukan sebagai Kristus yang menjadi pusat hidup kita, yang kita persaksikan dalam kehidupan ini. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa tahun rahmat Tuhan itu menjadi milik kita, menjadi kebahagiaan bagi kita dan menjadi sukacita bagi kita, maka jangan nikmati sendiri. Ayo ajak orang lain untuk melihat Yesus. Karena kita seperti dalam pembacaan yang
surat Rasul Paulus tadi dalam Korintus itu, pertama Korintus mengatakan kita adalah satu tubuh. Supaya semua orang menikmati tahun rahmat Tuhan ini, supaya semua orang berbahagia, supaya orang semua bersuka cita, mari mengajak orang lain. Baik yang sudah mengenal Kristus, misalnya diri rumah masing-masing, ayo ajak istri, ayo ajak suami, ayo ajak anak-anak untuk menunjukkan hidupnya ke matanya tertuju kepada Kristus melalui ibadah-ibadah seperti ini. Jangan biarkan ada seorang pun yang tertinggal dari kehidupan kita. Jangan ada seorang pun yang belum menikmati tahun rahmat Tuhan itu dalam hidupnya. Jangan sampai itu terhenti pada diri kita masing-masing. Tapi mari bagikan. Mari kita ber-PI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh memikirkan PI-nya harus ke Sembuang, harus ke luar negeri dan kemana. Tetapi dalam diri kita, dalam lingkup keluarga kita, pertama kali suami, istri, orang tua, ayah, ibu, anak-anak, untuk melihat tahun rahmat Tuhan itu sudah nyata dalam kehidupan ini. Dan mata mereka, mata kita semua, satu tujuan, satu arah untuk melihat Kristus. Dan ajarkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mengajarkan bukan dalam konteks seperti berkhotbah dan lain sebagainya, tetapi dalam gaya hidup kita, gerak-gerik kita, supaya orang tetap melihat Kristus dalam kehidupan ini. Sehingga banyak orang yang akan terus tertarik mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti ketika sama Nehemia dulu, ratusan tahun yang lalu, mereka begitu merindukan firman Tuhan. Kita juga merindukan jemaat Buah Talulolo ini betul-betul serius di dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam meneliti setiap ayat-ayat firman Tuhan. Gemarilah membaca Alkitab. Bertobatlah ketika hanya hal-hal yang menurut pemahaman kita, memuaskan pikiran kita, memuaskan pandangan mata kita, tetapi akhirnya mengecewakan. Tetapi puaskanlah diri kita dengan firman Tuhan, karena dari situlah kita betul-betul menunjukkan hidup kita, mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Saat teduh dalam hati masing-masing. Arahkan semua pandangan mata kepada Kristus, karena dari situlah sumber kebahagiaan, sumber sukacita, kelegaan yang akan mengangkat kita terus-menerus dari kebinasaan dan juga ketidakadilan, karena Kristus sungguh membebaskan kehidupan kita. Kita berdoa seperti doa yang diucapkan Tuhan Yesus diajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, rumusan 12 pengakuan iman rasuli mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kita nyanyikan ayat pertama mulai dari perempuan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Mari kita semua nyanyikan bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ayat kedua oleh laki-laki. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya,
kita bersama-sama nyanyikan. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Warta Jemaat pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Terlebih kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Bua Talulolo pada hari ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan gerejawi, silakan menghubungi majelis gereja terdekat atau boleh langsung ke kantor gereja di setiap hari kerja, hari Senin dan sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 12. Ibadah pada hari ini pada pukul 9 dilayani oleh Ibu Pendeta Mary Tulak. Atas nama semua jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan terus memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan juga di dalam kehidupan bersama keluarga. Jadwal pelayanan hari Minggu untuk anak sekolah minggu, untuk kelas anak balita oleh Kak Esther dan Kak Ria, oleh anak balita 2 oleh Kakak Kamandi, anak kecil 1 dilayani oleh Kak Ruth, dan anak kecil 2 oleh Kak Abi, anak besar 1 Kak Tabita, dan anak besar 2 Kak Marta Matangke, anak remaja Kak Julius. Kemudian informasi umum yang pertama, Sekolah Lentera Harapan Rantepao membuka pendaftaran calon peserta didik baru dan pengambilan formulir atau pendaftaran dimulai pada hari Jumat 24 Januari itu sudah lewat dan sampai jadi hari Jumat 24 Januari sampai Jumat 14 Februari sesuai jam kerja kantor. Untuk informasi selanjutnya bisa dilihat di papan pengumuman di depan gereja. Yang kedua adalah hari ini pada Minggu 26 Januari tahun 2025 setelah ibadah pukul 9 akan diadakan rapat majelis gereja yang diperluas. Sangat diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran dan juga berbagai hal untuk pelayanan ke depan ini. Jika Bapak Ibu boleh juga memberikan masukan atau saran lewat kertas untuk dimasukkan sebagai pertimbangan atau menjadi dasar pelayanan kita ke depan. Yang ketiga, berita duka cita, telah meninggal dunia almarhum Ibu Ria Sampe pada hari Minggu 19 Januari 2025. Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan ketiga dan Tuhan menguatkan seluruh keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Yang keempat adalah melalui percakapan dan proses bimbingan yang cukup lama, maka akan dilayankan penerimaan kembali pengakuan masuk gereja Toraja kepada saudara kekasih Ibu Emilia Sumbung yang akan diadakan atau akan dilayankan pada ibadah hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2025 pada ibadah pukul 9. Tanggal 2 Februari tahun 2025. Kita doakan semua kegiatan ini, pelayanan ini, pengakuan ini supaya semuanya boleh terjadi atas perkenaan Tuhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kita semua, dan bersyukur untuk ada beragam berkat Tuhan yang dinikmati oleh jemaat Tuhan, baik pertambahan usia maupun berkat-berkat yang lain, ulang tahun dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di Warta Jemaat. Dan kita terus mendukung di dalam doa proses pemulihan bagi kekasih kita, Bapak David Tonglolangi, Bapak Ari, Mama Ari, dan juga Ibu Milda Basi. Kita topang dalam doa keluarga Nenek Rein atas meninggalnya anak terkasih Ibu Ria Sampe, dan juga kita berdoa untuk suami dari almarhum Ibu Ria, Bapak Melkisedek Rum Fakar, yang akan mengikuti tes perwira di Jayapura. Mari berdoa. Ya Allah Tritunggal, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, senantiasa melengkapi kehidupan kami dari sehari ke sehari, tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan senantiasa merangkul kehidupan kami, memeluk kehidupan kami. Dimuliakanlah namamu atas segala perkara yang Tuhan izinkan kami lalui secara khusus pada hari ini, ketika Engkau melayakkan kami sebagai keluarga Allah bersekutu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, memuliakan-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, menyatakan ungkapan rasa syukur kami. Kiranya penyembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau layakkan kami untuk terus menyatakan relasi sebagai keluarga Allah satu dengan yang lain. Dalam perjumpaan, kami duduk sebangku, kami saling menatap dengan penuh sukacita dalam pengharapan, dan kami akan menatap terus Kristus yang senantiasa memberikan sukacita kebahagiaan bagi kami, dan juga kami akan bagikan hal yang kami dengarkan, hal yang kami lihat ketika hidup kami dibaharui di dalam Kristus Yesus melalui firman yang sudah kami dengarkan dan terus akan menjadi ingatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami sepanjang hari Minggu, sepanjang minggu yang lalu. Ada begitu banyak sukacita, ada begitu banyak kebahagiaan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, usaha dan bisnis kami. Tetapi pun bergumul bersama dengan keluarga Allah yang lainnya. Secara khusus kami bergumul bersama dengan keluarga kami, Nenek Rein, kekasih kami Ibu Ria Sampe telah mendahului kami. Kami percaya topangan dan kasih sayang Tuhan terus ada dalam kehidupan Nenek Rein sekeluarga. Juga memberkati suami yang ditinggalkan, Bapak Melkisedek. Tuhan hiburkan bersama dengan mertua dari Ibu Ria ini. Bahkan kami menyerahkan untuk proses mengikuti tes perwira di Jayapura buat Bapak Melkisedek ini kiranya berlangsung dengan baik dan lolos, nama Tuhan dimuliakan. Kami mendukung dalam kebersamaan kami dalam doa. Tuhan topang, Tuhan jaga dan peliharakan keluarga kami, Bapak David Tonglolangi, Bapak Ari, Mama Ari, Ibu Milda Basi. Dalam melewati proses medis yang Tuhan izinkan mereka lalui, biarlah dalam topangan kasih setiamu menikmatinya dalam lawatan bahwa melaluinya Tuhan sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kekasih-kekasih kami ini. Kiranya kami terus diajak untuk peduli kepada sesama kami yang mengalami musibah dan juga bencana dalam kehidupan ini. Secara khusus yang dialami oleh keluarga Allah di Buntu Pepasan, korban longsor, diteguhkanlah keluarga yang mengalami duka cita, dan juga dalam proses pemulihan bagi yang terdampak korban longsor ini. Bahkan keluarga kami Arpan, Bapak Sandi yang ada di kelompok pelayanan 3, kiranya kewaspadaan Tuhan juga terus nyatakan kepada mereka, dijaga mereka dari longsor susulan. Ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika ada begitu banyak program-program yang kami akan pikirkan, rancangkan, yang Tuhan akan nyatakan kepada kami menjadi mega proyek ilahi, kami akan kerjakan, bersyukur kami ada di dalamnya. Baik jemaat Tuhan, baik penatua diaken, pengurus OIG,
dan semua talenta-talenta yang Tuhan izinkan melayanimu di jemaat Buah Talulolo ini. Ya Allah Tritunggal, berilah kami hikmat-Mu untuk menjalaninya, supaya dalam kerendahan hati kami disegarkan, dikuatkan untuk menjalani, melakukan setiap pekerjaan-Mu di ladang-Mu di jemaat Buah Talulolo ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergumul, orang tua kami yang sudah tidak sempat lagi ke gereja mengikuti ibadah seperti ini karena usia dan keterbatasan yang mereka miliki. Biarlah Tuhan yang akan terus berperkara dalam kehidupan mereka, menguatkan dan mengokohkan kehidupan mereka, supaya kami bersama-sama menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan, dan kami akan mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan melayani-Mu pada hari ini. Majelis gereja yang mengangkat pelayanan, terima kasih untuk benda-benda mati yang Tuhan izinkan untuk saluran sarana pemberitaan firman-Mu ini, supaya firman-Mu terus diberitakan dimanapun kami berada. Ini doa kami ya Bapa di sorga, ini syukur kami, pujian kami, sukacita dan pengharapan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan mata tertuju pada Kristus, sehingga karunia Roh Kudus dalam dirimu berguna bagi semua. Berkat Tuhan untukmu, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kaulah ya Tuhan surya hidup.
Bersyukurlah pada Tuhan. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam hidup dan dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih.